Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan Tata Saputra, Taruna Sekolah Tinggi Perikanan, Prodi DPR Semester 4. Kali ini saya ingin berdiskusi tentang fenomena air balas di perairan. Berbahayakah? Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun 2012, terjadi peristiwa SAG atau Harmful Algal Bloom di perairan Teluk Kampung. Namun yang menjadi menarik dari peristiwa SAG yang memang sering terjadi di perairan ini adalah dijumpainya di fitoplankton Trocholodynium polytrichoides sebagai jenis fitoplankton yang mendominasi dan menyebabkan kematian massal ikan-ikan keramba. Lalu apa yang menarik dari semua? Jenis fitoplankton ini sendiri sering dijumpai di wilayah perairan Korea, Jepang, dan Cina, bukan di Indonesia. Lalu bagaimana fitoplankton jenis ini bisa sampai ke Teluk Lampung? Kemunculan suatu spesies yang awalnya tidak pernah ditemukan secara alami di suatu daerah dan menempuh jarak ratusan hingga ribuan kilometer jauhnya dari tempat hidup alaminya dalam ilmu ekologi disebut dengan jam dispersal. Namun pada akhirnya keberadaan spesies itu secara luas malah mempengaruhi habitat yang mereka invasi dan menimbulkan masalah ekologi yang cukup serius. Selain di Teluk Lampung, ternyata para ilmuwan sudah mengetahui tanda-tanda pengenalan spesies asing setelah terjadinya masa pada fitoplankton gagang Asian Ondotella, Hydrophia sinensis di laut Kaspia yang memakan larva ikan yang menjadi sumber mata pencarian nelayan setempat. Kemudian serbuan cara emas atau golden mussel yang menyebar dan berkembang biak dengan kecepatan laju penyebarannya mencapai 240 km per tahun dan menghancurkan perikanan air tawar, merusak sistem pengolahan air, mengancam ketahanan lingkungan, dan merusak sistem pembangkit tenaga air. Lalu kemudian dari mana jam dispersal berasal? Jawabannya adalah dari kapal. Seperti yang kita ketahui, dalam kapal terdapat sistem penyeimbang yang disebut balans. Saat kapal memuat atau membongkar muatan kapal, itu harus dilengkapi dengan sistem penyeimbang yang membuat kapal tersebut tidak tenggelam atau timbul terlalu tinggi. Pada zaman dahulu, balas kapal ini diisi dengan pasir atau batu. Sekarang digunakan air sebagai penyimbang karena dianggap lebih efisien dan simpel. Pertama kali baja diperkenalkan sebagai lambung kapal sekitar 120 tahun yang lalu, air laut telah digunakan sebagai pemberat atau balas untuk menjaga stabilitas, keseimbangan, dan integritas struktur kapal, dan mengefisienkan energi populasi di dalam air, menggantikan pemberat seperti batu dan pasir. Air balas tersebut dipompakan dari laut ke dalam tangki khusus untuk balas guna mempertahankan kondisi operasi yang aman sepanjang perjalanan. Biasanya terdiri dari 3 tangki minyak. Yang pertama berisi balas dan tidak pernah digunakan untuk muatan. Yang kedua balas bersih, yaitu balas yang terdapat dalam tangki yang sudah dicuci. Yang ketiga balas kotor, yaitu balas yang terdapat dalam tangki yang bekas dipergunakan untuk muatan minyak. Sementara air balas menjadi sangat penting untuk operasi yang aman dan efisien pada kapal-kapal modern. Namun, ternyata muncul masalah yang sangat serius, seperti masalah ekologi akibat dari banyaknya spesies laut yang ikut dalam air balas kapal tersebut. Diperkirakan terdapat lebih dari 4.500 jenis spesies seperti bakteri, mikroba, invertebrata kecil, telur, sisa, dan larva dari berbagai spesies, serta bentuk plankton hewan-hewan yang berukuran lebih besar. Hewan yang berukuran kecil ini umumnya mati di perjalanan akibat proses balas dan preparasi yang dilakukan, serta lingkungan dalam tangki balas yang tidak bersahabat. Spesies yang tetap bertahan dan berhasil lolos pada saat pembuangan air ke laut pun sama menghadapi tantangan berupa predator dan lawan dari spesies asal. Didukung siklus produksi yang sangat singkat, banyaknya nutrien dan sedikitnya pesaing, spesies-spesies yang berhasil lolos dari semua kondisi di atas mereproduksi dirinya di tempat baru dan jumlah yang lebih besar dan bersifat invasif. Tanpa upaya pengendalian keberadaan spesies-spesies invasif ini dapat mengancam kekayaan perairan, termasuk memusnahkan spesies asal karena biasanya ikan invasif ini bersifat predator atau karnivora, bereproduksi dengan cepat dan kuat, dan pada akhirnya penyebaran spesies invasif ini diakui sebagai salah satu ancaman terbesar bagi ekologi dan kekayaan alam laut yang sangat berharga. Keberadaan spesies-spesies tersebut
dapat membahayakan kehidupan lingkungan laut, merubah keseimbangan ekosistem dan mengganggu kesinambungan pemanfaatan sumber daya pantai, berubah jenis spesies asal, dan membentuk spesies baru yang termutasi secara genetis. Beberapa spesies tersebut bahkan mengandung racun yang jika diserap oleh hewan lain, seperti karang dan apabila dimakan oleh manusia, menyebabkan kematian. Masalah spesies invasi yang berasal dari air balas sebagian besar disebabkan oleh semakin luasnya perdagangan dan volume lalu lintas selama beberapa dekade terakhir. Dan karena volume perdagangan melalui kapal laut yang terus meningkat, akibatnya banyak perairan di dunia mengalami kerusakan dan kehancuran lingkungan laut. Data kuantitatif menunjukkan tingkat bioinvasi terus meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan dan merambah ke daerah lain. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada ekologi, tapi juga merambah pada kesehatan dan ekonomi global. Bayangkan, Amerika Serikat saja sampai harus menghabiskan biaya 5 juta US dollar untuk mengendalikan pertumbuhan Dracena polymorpha, hewan kecil berlorek seperti zebra yang berasal dari perairan Eropa dan telah menginvasi lebih dari 40% perairannya. Bahkan akibat kerusakan dan kehancuran lingkungan laut, nelayan banyak mendapat kerugian yang sangat besar. Kerugian tersebut belum termasuk kerugian jangka panjang apabila sumber daya alam dan lingkungan perairan tidak ditangani secara cepat, sehingga berakibat terhadap perekonomian masyarakat yang lebih besar dan relatif sulit dicarikan alternatif pemecahan permasalahan yang ada. Dampak lainnya adalah pada kesehatan manusia. Ledakan pertumbuhan fitoplankton atau blooming menjadi akar dari semua permasalahan. Seperti diketahui, fitoplankton adalah produsen dan berperan sebagai tropik level pertama dalam rantai makanan. Kemudian fitoplankton dimakan zooplankton, sedangkan konsentrasi polutan dalam tubuh zooplankton sendiri lebih tinggi dibanding dalam tubuh fitoplankton, karena zooplankton memangsa fitoplankton sebanyak-banyaknya. Selanjutnya fitoplankton dan zooplankton dimakan oleh ikan plankton plankivor atau pemakan plankton sebagai tropik level kedua. Ikan plankivor dimangsa oleh ikan karnivor, pemakan ikan atau hewan, sebagai tropik level ketiga. Dan terakhir adalah apex predator, ikan predator sebagai tropik level tertinggi memangsa ikan karnivora. Ikan predator yang paling tinggi dari fitoplankton sampai ikan predator yang pada akhirnya sampai ke manusia. Bila polutan ini berada dalam jaringan tubuh organisme dalam konsentrasi yang tinggi, kemudian dijadikan sebagai bahan makanan, maka akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Makanan yang berasal dari daerah tercemar kemungkinan besar juga tercemar. Salah satu polutan yang paling berbahaya bagi kesehatan manusia adalah logam berat. Kita lihat dari permasalahan air baras ini dan dampaknya yang sedemikian besar pada perairan. Maka kondisi seperti ini disebutkan sebelumnya sebenarnya mudah untuk dimasukkan ke dalam kategori pencemaran laut. Dampak pencemaran laut ini memang berdampak sangat kuat untuk membantu negara-negara mengurangi dampak yang timbul dari perpindahan spesies asing melalui air balas. Maka International Maritime Organization atau IMO menjalankan sebuah proyek yang dinamai di Global Ballast Water Management Project atau GLOBALS. Proyek ini dibangun dengan pemikiran bahwa dampak dari pencemaran akibat tumpahan minyak hal ini telah menjadi masalah global sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh komunitas maritim dunia. Kemudian dikeluarkan juga peraturan tentang manajemen air balas yang dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran organisme atau spesies-spesies yang tidak terkendali lagi. Sistem manajemen air balas ini harus disetujui oleh pihak-pihak sesuai dengan regulasi yang diterapkan oleh International Maritime Organization. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya rasa hal yang telah saya sampaikan dapat menjadikan dasar bagi kita untuk mengetahui apa itu ballast water dan apa dampak dari invasi spesies yang diperkenalkan oleh atau diintroduce oleh ballast water ini. Sekian dari saya, Rizky Ramadan Tamtama Saputra, Taruna Madya Sekolah Pendidikan. Sampai jumpa.